Polisi ungkap yang dilakukan Virgun dan PA saat ditangkap di Indekos. Vokalis band Last Child, Virgun ditangkap polisi gegara narkoba bersama teman wanitanya berinisial PA di sebuah kamar Indekos. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Virgun pada pukul 1 waktu Indonesia Barat di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Saat digerebek, Virgun dan PA tengah duduk bersama di Indekos tersebut. Saat diamankan, keduanya dalam keadaan sadar dan cukup kooperatif ketika dilakukan penggeledahan. Hasil pemeriksaan menyebut jika keduanya bersama di kamar kos lantaran Virgun dan juga PA ada di dalam satu kos-kosan yang sama. Selain Virgun dan juga PA, polisi juga menangkap satu orang bernama B yang merupakan kru band Last Child. Kru band Last Child tersebut pun menjadi pemasok sabu untuk Virgun dan juga PA. Kedua ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat selama 3 bulan. Ternyata Virgun dulunya menggunakan narkoba. Kemudian Virgun sempat berhenti dan kini gunakan lagi hingga tertangkap di sebuah tempat kosnya oleh anggota Polres Metro Jakarta Barat. Virgun sendiri diketahui menggunakan narkoba pada tahun 2012. Namun ia bisa berhenti cukup lama, terutama sejak ia menikah dengan Ina Rusli pada tahun 2014. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi mengatakan hal itu dalam keterangannya. Sayangnya, Virgun kembali terjebak menggunakan narkotika jenis sabu hingga akhirnya diamankan oleh Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun kembali menggunakan sabu setelah resmi cerai dari Ina Rusli. Vokalis band Last Child tersebut diamankan bersama seorang wanita berinisial PA di kamar kos-kosan kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Juni 2024. Dijelaskan oleh Syahdudi jika pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla itu kembali mulai mengkonsumsi narkoba di awal tahun ini. Dari hasil penggeledahan di Indekos Virgun dan PA, ditemukan barang bukti berupa 1 plastik paket klip berisi narkoba jenis sabu, 1 buah cangklong, 1 buah bong, 3 korek api, 1 sendok plastik, 1 unit handphone iPhone 13 Pro Max warna putih. Kemudian 1 unit handphone iPhone 15 Pro Max berwarna abu-abu yang digunakan tersangka untuk memesan narkotika jenis sabu kepada tersangka lain yaitu BH. Virgun diketahui membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar 1,6 juta rupiah dengan berat 1 gram. Narkoba tersebut pun dikonsumsi Virgun bersama teman perempuan berinisial PA di kamar kosnya. Untuk mendapatkan narkoba tersebut, Virgun meminta kru berinisial BH yang juga sudah tertangkap. Lantas BH mencarikan sabu dari seseorang via online dan kini pun masih buron. Intinya aku mewakili aja, kemarin kan dia baru baru cerai. Namanya orang, setiap orang kan punya permasalahan. Intinya dia nggak spill satu persatu, tapi intinya dia lagi pusing gitu, dia lagi stres gitu. Mungkin mohon maaf ya mungkin kecewa juga sih sebagai seorang keluarga, kenapa harus seperti ini. Tapi ya namanya hidup harus terus berjalan. Apapun itu, kadang-kadang kita ada di part yang nggak enak ya, gimana kita menyikapinya. Ya aku nggak mau ngejudge karena memang setiap orang juga bersalah. Aku juga nggak sempurna. Aku berharap yang terbaik untuk adik aku. Mungkin ini jalannya Tuhan untuk bisa nanti dipersatukan lagi antara keluarga. Memang kami ada bergesekan kemarin sama mami. Mudah-mudahan dari permasalahan ini ada hikmahnya dan hubungan kita, mami dan Virgun, baik lagi. Abang? Mami kemarin pingsan, nangis. Sekarang udah bisa agak ngomong sedikit. Gimana mami? Semua orang ya, saya rasa pernah melakukan kesalahan. Tua, kecil, muda, besar sama aja ya. Hal ini tadi aku peluk anakku, dia minta maaf sama aku, dia bilang, "Mami maafkan aku nakal." Iya, mami juga
Mami berusaha menjadi ibu yang baik untuk kalian. Meskipun kalian hanya dibesarkan oleh seorang ayah. Saya cuma mau begitu saja. Saya yang stres, saya stres banget. Saya membuat asam lambung saya naik. Saya sesak napas 2 kali. Karena harapan saya tahu anak saya lagi mengalami goncangan hidup tentang keluarganya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa rangkul anak saya. Saya bilang berubah ya nak, berubah ya. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Sebenarnya itu sebenarnya mami ada untuk kabur dimanapun, di setiap apapun. Ya, berubah. Yang sudah-sudah, lihatlah wajah ketiga anakmu. Cuma itu yang saya minta ya mami. Mami, sebelumnya ada obrolan nggak sih, maksudnya kayak curhat gitu sama Bang Firgon sebelum kejadian ini? 1 minggu ini saya nggak ngerti, batin saya itu nangis. Saya diam, tiba-tiba saya tarik. Itu saya sepertinya sedih, nggak tahu apa yang saya rasakan. Saya sedih, diomelin orang enggak, ngapain enggak, tetapi mungkin itu naluri seorang ibu. Ya, saya nangis, saya nggak tahu apa penyebabnya saya nangis. Saya dengar lagu kemarin nggak bisa. Jadi gini, dengerin Mas, lagu di tip ini saya puter-puter. kayak seperti apa ya Mas ya, Mas Mbak Media ya, kayak seperti karena kan Mami waktu itu ke rumah ya, kayak ada firasat gitu. Saya juga putar-putar lagu Abang itu berkali-kali, sampai Kak Febi bilang, kenapa Fis? Enggak, tapi kok pengen nangis ya, demi Allah ini, demi Tuhan ini ya ngomongnya saya. Mami juga gitu, kok inget Virgon ya, kenapa ya? Entahlah ya, itu sebelum kejadian ya. Berarti bisa dikatakan Mami ada firasat berarti ya? Sekarang. Iya. Saya firasat. Saya berdua dia ini lagi main live di TikTok. Iya. Saya bilang, kami berdua ngobrol lagi habis dari tempat tidur, dia ke ruang tamu duduk, aku ngekor ke ruang tamu. Nah, ini mah lagunya nangis. Aku gini, kok batinku kok nangis ya? Biasanya aku kalau merasakan seperti itu pasti ada yang ceritain atau mungkin ada yang terjadi gitu kan. Mami tuh sampai Cuma saya- tunjukin foto-foto Virgon kecil, Kak Feby kecil. Mami kenapa? Begitu. Kenapa ya nak ya, Mami ya? aku sedih tapi gak ada penyebabnya. Iya Aku bilang, bener. Kayak aku kami menangis. berdua satu hari sebelum juga ya Kak ya. Fis, kenapa kok lo sebut Biasanya kan Virgon gitu? biasanya kan dengar lagu Virgon kan paling 2 lagu udah gitu kan. Iya, ini terus Oh, ini terusan. 1 album gitu. Panjang Ibu yang mana mami yang bikin nangis? Semuanya Mbak. Habis Yang lagu di hari ini, setelah depresi. ini. Dari depresiku, aku sama tunjukin dia lihat aku Bukti, duet, Surat Cinta dia Rockstar, semua Virgon disetel. main gitar, Iya, aku kami nyanyi. nggak sadar aja memang ya apa yang mau terjadi itu secara alam sadar kita tuh nggak sadar memang. Saya nggak tahu anak saya di sini. Saya pikir cuma baru 1 malam kemarin, ternyata sudah 2 Ternyata sudah hari. 2 hari Virgon. Tapi sebelumnya pulang ke rumah nggak? Enggak. Berarti Virgon kan kos. Kan setelah bisa dari Nara kan itu rumah kan memang ditinggalin sama anak-anak dan Virgon kan hengkang dari rumah. Nah dia untuk sementara tadi kan dia punya cita-cita dia mau beli rumah lagi, aku semangatin, tapi kan perjalanan kan ini beda lagi ya. Untuk sementara dia kemarin memang sewa tempat gitu di daerah Jakarta Barat. Bukan ngekos ya, bukan ya. Ya ya pokoknya intinya di daerah Jakarta Barat. Kak, sorry Kak, yang benar nih ngekos apa gimana? Soalnya Ya, kan kayak dari residen ini gitu lah. Kayak residen gitu loh, Mas. Kurang lebih begitu ya, sama lah ya. Oke. Ya.